Hujan disertai angin puting beliung menerjang Kabupaten Pekalongan hingga merobohkan pohon dan bangunan serta merusak fasilitas umum. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di dalam sumur tak terpakai. Penemuan tersebut berawal dari kecurigaan warga yang mencium bau busuk. Memperingati Hari Wayang yang jatuh pada tanggal 7 November, 23 anak ikuti festival wayang dalang bocah yang membawakan berbagai cerita menarik. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Kita ke berita pertama. Warga Dukuh Kerajaan Desa Pesawahan, Kecamatan Pegandon, Kendal, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di dalam sumur tak terpakai pada Senin siang. Warga sebelumnya mengira bau busuk yang sudah menyengat ini berasal dari bangkai kucing, namun ketika diperiksa bau busuk tersebut dari mayat laki-laki di bawah sumur. Petugas dari Tim SAR BPBD Kendal bersama Polsek Pegandon dan Polres Kendal mengevakuasi mayat laki-laki tanpa identitas yang sudah membusuk dari dalam sumur. Penemuan mayat ini awalnya kecurigaan warga yang mencium bau tak sedap dari lahan kosong di samping rumah warga. Menurut warga, bau busuk ini sudah hampir sepekan dirasakan, namun tidak tahu persis di mana bau itu berasal. Muslim Hadi Wibowo mengira awalnya bau busuk ini dari bangkai kucing. Saat dicek ke dalam sumur tidak terlihat hal yang mencurigakan, namun bau semakin menyengat dan saat diperiksa kembali ke sumur tidak terpakai di samping rumah, terlihat ada mayat sudah mengambang dan mengeluarkan bau busuk. Kan saya mencari sumber bau itu sudah kurang lebih 1 minggu yang lalu. Pada waktu itu saya sempat ke sumber bau, kayaknya ke sumur. Cuman pada waktu itu saya buka, itu sumur enggak muncul apa-apa, hanya karena itu sumur mati, hanya sampah-sampah itu saja. Nah, setelah 1 minggu tadi itu, setiap pagi rutin saya kasih makan kucing di depan sini. Kita pikir kok penasaran, bau kok enggak pernah hilang-hilang sudah lama. Saya coba cari, saya endus ke sumur saya sendiri di sini, enggak bau, tempat sampah enggak bau seperti itu. Saya berikan ke sumur, saya buka ternyata sudah ada mengambang gitu ya? Mengambang, tengkurap seperti itu di dalam sumur, sudah busuk. Kapolsek Pegandon Kompol Zainal Arifin mengatakan menerima informasi dari warga ada penemuan mayat di dalam sumur. Bersama Inafis Polres Kendal datang ke lokasi untuk mengecek di TKP, dan benar ada mayat di dalam sumur yang tidak terpakai. Kondisi mayat sudah membusuk di dalam sumur kurang lebih kedalaman 1 meter. Diperkirakan sudah seminggu meninggal dunia dan belum diketahui identitasnya, hanya jenis kelaminnya laki-laki. Dapat informasi dari warga bahwa ada salah satu masyarakat ada penemuan mayat. Penemuan mayat lokasinya di sumur. Mereka tidak belum berani untuk mengambil, terus langsung laporan. Nah, setelah itu langsung dari tim Reskrim Polsek Pegandon bersama dengan tim Reskrim Polres dan kita melakukan evakuasi. Setelah kita evakuasi, terus selanjutnya ini kita bawa ke rumah sakit dilakukan otopsi. Berarti kondisi dalam sumur aja? Dalam sumur ditemukan. Ke dalam berapa meter dari sumurnya? Kurang lebih 1 meter. 1 meter ya? Tapi sudah membusuk ada? Sudah membusuk kurang lebih ini 1 minggu lebih. 1 minggu lebih ya? Itu warga mana belum tahu? Diperkirakan 1 minggu. Warga mana belum tahu boleh? Belum tahu. Belum tahu ya? Kita dalami, baru kita lidik. Saya tanyakan anggota Kasbar, menanyakan warga Pesawahan siapa yang warganya kehilangan. Polisi akan melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan warga. Mayat kemudian dievakuasi dari dalam sumur oleh Tim SAR BPBD Kendal dan dimasukkan ke dalam kantong mayat untuk dibawa ke Rumah Sakit Suwondo Kendal untuk divisum. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Cuaca buruk melanda sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hujan deras disertai angin kencang memporak-porandakan Kabupaten Pekalongan. Dari peristiwa ini sejumlah pohon tumbang dan merusak rumah warga hingga fasilitas umum serta perkantoran. Seperti inilah rekaman video amatir milik warga yang terekam saat hujan lebat disertai angin kencang hingga menerjang wilayah Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Hujan yang berlangsung selama hampir 2 jam memporak-porandakan 21 rumah warga dan juga kompleks perkantoran Seda Kabupaten Pekalongan
dan fasilitas umum lainnya roboh tak bisa digunakan lagi. Selain rumah warga dan kompleks perkantoran, pohon dan tiang listrik juga tumbang akibat peristiwa ini. Akibatnya akses jalan utama menuju ibu kota kabupaten dan sebaliknya sempat terganggu hingga akhirnya berhasil dibersihkan oleh petugas. Setidaknya ada 8 titik lokasi yang terparah akibat terjangan angin puting beliung ini, yakni di Desa Kajen, Nyamok, Tanjung Sari, dan Sidomukti. Ini pohon tumbang yang berada di Jalan Pulu, tepatnya di Bandarjo, tepatnya di Bandarjo, di Jalan Pulu, berarti ini Jalan Raya Karangsari, Kajen. Sudah bisa dilewati belum Pak sekarang Pak? Sekarang bisa dilewati, namun harus berhati-hati karena masih ada pohon yang masih ditebang. Jadi masih buka tutup Pak. Terus buka tutup ya? Ya, sama Bapak Polisi sama Bapak Babinsa nanti saya juga ikut melaksanakan pembersihan. Sampai saat ini petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan relawan masih terus melakukan evakuasi dan pembersihan pepohonan yang menutup akses jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari Pekalongan, Ahmad Revali Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolah Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan?
Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sebagai daerah rawan tanah bergerak membuat puluhan rumah warga di Desa Sridadi, Kecamatan Sirambok, Kabupaten Brebes terpaksa dibongkar dan ratusan warga penghuninya harus diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sedikitnya ada 65 rumah milik warga Dukuh Karanganyar, Kecamatan Sirambok, Kabupaten Brebes yang terpaksa dibongkar oleh tim relawan gabungan Brebes Selatan lantaran berada di lokasi rawan bencana tanah bergerak. Sementara puluhan warga yang selama ini tinggal di rumah-rumah yang dibongkar, saat ini harus menetap di lokasi pengungsian yang ada di Ponpes Al Insan Sirambok atau tempat kerabatnya yang dirasa lebih nyaman. Satgas Penanggulangan Bencana BPBD Brebes Budi Sujatmiko menjelaskan, pembongkaran rumah melibatkan ratusan relawan dari berbagai organisasi, di mana pembongkaran rumah warga karena kondisi pergerakan tanah yang sangat parah dan sangat berbahaya jika mereka tetap tinggal di lokasi rawan bencana. Untuk para penghuni rumah kemana ini korban? Untuk saat ini para pengungsi dialihkan ke pondok pesantren dan tenda pengungsi yang telah kami sediakan baik dari BPBD maupun dari Dinsos. Ada berapa jumlah? Ini relawan ini? Untuk pengungsi saat ini 100 orang. Pak, hasil asesmen atau apakah sudah ada kajian dari Badan Geologi terkait pergerakan tanah di Sridadi Sirambok ini, Pak? Untuk hasil kajian rekomendasi dari geologi sudah keluar 2 kali dan semuanya sama bahwa untuk wilayah Dukuh Karanganyar, Karanggundang dan Pengasinan tidak layak untuk hunian. BPBD Kabupaten Brebes mencatat ada 185 KK atau 767 jiwa di Desa Sridadi yang terdampak bencana tanah bergerak. Pergerakan tanah diperkirakan akan terus terjadi karena intensitas hujan yang masih tinggi. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Menyambut Hari Wayang Nasional yang diperingati setiap tanggal 7 November, 23 anak mengikuti Festival Wayang Dalang Bocah di Boyolali. Dengan festival ini diharapkan wayang mampu menarik perhatian kalangan muda untuk melestarikan budaya asli Indonesia tersebut. Festival Wayang dengan Dalang Bocah ini digelar selama 2 hari di Sanggar Seni Sedulur Ki Wartoyo Langgeng Nusantara, Nogosari, Boyolali. Para peserta silih berganti mementaskan lakon cerita wayang kulit. Salah satunya adalah Galen Bian Hartono, dalang dari kota Solo yang menyajikan lakon babat ala Swonomarto, yang bercerita tentang tokoh Pandawa yang menjalankan perintah dari Sang Eyang untuk membangun sebuah negara baru bernama Amarto, dan negara baru itu dibangun dari sebuah hutan belantara bernama Wonomarto. Lakonnya babat ala Swonomarto. Itu menceritakan apa? Menceritakan tentang Pandawa melakukan tugas dari eyangnya yaitu Matswopati untuk membuat negara baru yaitu Amarto yang semulanya dari hutan. Lain cerita dengan lakon yang dibawakan oleh Danur Probokusumo, pelajar dari daerah Wonogiri ini menyajikan pertunjukan wayang berlatarkan perang Risang Tetuko. Cerita ini tentang seorang bayi yang baru lahir namun tali pusarnya tidak bisa dipotong. Hingga seorang dewa turun membantu memotong tali pusar dan membawanya ke kayangan, bayi itulah yang kemudian menjadi tokoh Gatot Kaca yang memerangi para raksasa jahat. Para peserta festival Wayang Dalang Bocah ini sangat senang mengikuti acara ini karena secara tidak langsung mereka terlibat dalam pelestarian budaya bangsa yakni wayang kulit. Sing kenapa engkang gayeng namanya. Terang dinas. Apa Mas sangat menyenangkan bisa ikut berpartisipasi merayakan Hari Wayang Dunia. Persiapannya udah berapa lama Mas? Cuman 3 hari. 3 hari dari sekarang. Bisa memberikan pengalaman bagi anak-anak zaman sekarang untuk menguri-uri budaya Jawa.
Festival Wayang Dalang Bocah ini diikuti oleh 23 peserta yang rata-rata tingkat SD dan SMP dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dengan setiap peserta menyajikan ceritanya maksimal 35 menit. Ini dengan tujuan untuk melestarikan seni dan budaya, terutama wayang kulit, biar semakin dicintai masyarakat. Makanya kita awali, kita kenalkan sejak dini, begitu Mas. Kenapa dipilihnya dalang bocah? Ya, karena untuk generasi-generasi anak-anak ini kan yang seharusnya paham dan mengerti tentang wayang, Mas. Dengan adanya festival ini sebagai upaya untuk mengenalkan wayang kulit, dimulai dari kalangan generasi muda, sehingga kelak mereka bisa melestarikan warisan budaya bangsa yang adiluhung ini. Saya sangat mendukung sekali, karena di sini nanti akan kita buktikan bahwa sebetulnya wayang itu memang menjadi budaya yang bagus, menjadi sesuatu yang sangat spesial untuk budaya kita di Nusantara ini. Kita akan cari bakat-bakat seniman dan kita bisa buktikan bahwa anak-anak pun mencintai wayang. Dan saya sangat setuju dengan festival Dalang Bocah ini. Kita akan cari anak-anak yang berbakat. Jika sejak dini sudah mengenal dan cinta kepada kesenian wayang, maka kelak wayang akan lestari sebagai warisan bangsa. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.